Di literasi yang saya baca, Al-Halim adalah sang maha penyantun. Jadi Allah itu maha penyantun. Nah, penyantunnya di mana? Mari kita coba bahas sedikit demi sedikit. Arti Al-Halim. Jadi saya menemukan asal katanya adalah hilmun. Al-Halim itu hilmun. Ada yang membuatkan kata halimah. Tapi saya juga menemukan al-hilmun. Al-hilmu ini apa? Tidak terburu-buru atau bersabar. Nah, Allah pun juga punya bersabar. Nah, ketika dikaitkan dengan zat Allah, Al-Halim itu berarti zat yang tidak terburu-buru atau bersabar dalam apa? Menangguhkan siksaan atau sanksi kepada umatnya. Nah, berarti Allah ini ada waktunya, kita diberi waktu untuk segera kembali pada Allah. Kan sudah? Nah, sifat Allah ini menaungi seluruh makhluknya tanpa ada diskriminasi satupun. Jadi kita ingat dulu kita pernah mendapatkan pengetahuan tentang Ar-Rahman, ya sama-sama. Jadi Allah itu mempunyai sifat menaungi semua makhluknya tanpa peduli dia itu beriman atau tidak. Dia mendapatkan sifat Al-Halim ini. Ya, nah, wujudnya dari penangguhan. Jadi Allah itu sabar dalam memberikan siksanya Allah dengan cara apa? Allah memberikan kesempatan pada manusia agar kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang lurus. Jadi kalau kita melihat dari sejarah zaman Nabi Musa dulu, ada yang namanya orang itu diberikan kekayaan yang banyak, ya. Al-Qarun, ya. Ada Qarun itu saking kayanya, dia itu gudangnya ribuan, dan kuncinya itu konon di bawah 300 orang itu baru kuat gitu, karena saking besarnya dan saking banyaknya. Nah, itu kemudian karena dia tidak segera kembali pada Allah dengan syariatnya Nabi Musa, maka Allah menghukum dia dengan ditenggelamkan di bawah tanah. Sehingga kalau kita ketemu sama kata tuh ada Qarun, karena itu adalah adanya Qarun, karena dia itu punya banyak emas dan sebagainya, yang punya itu ditenggelamkan oleh Allah di tanah. Jadi, makanya kalau kita temukan tuh ada Qarun. Nah, itu adalah wujud dari apa? Orang yang sudah diberi kesempatan pada Allah tapi tidak segera kembali pada Allah. Makanya dia dihukum oleh Allah. Next. Nah, itu namanya istidraj. Kita sudah pernah bahas kan? Apa itu istidraj? Istidraj adalah sesuatu yang ketika Allah itu membiarkan umatnya mendapatkan kemuliaan, kesenangan, kebahagiaan, tapi cuma sementara di dunia saja. Nah, maka tadi kita ingat bahwasanya tadi itu Qarun itu cuma diberi keenakan cuma di dunia. Dia cuma mendapatkan kekayaan di dunia saja. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa, karena sudah semua dipek semua di dunia. Makanya kalau kita misalnya tidak diberi kekayaan di sini, tidak diberi kelebihan, insya Allah kita akan diberi Allah di hari nanti. Jadi ampun khawatir. Meskipun kita mungkin di sini nggak ada apa ya, nggak bisa ini gitu itu, tapi insya Allah ketika kita yakin, kita percaya dan kita taat kepada Allah, insya Allah nanti kita akan mendapatkan sesuatu di sana. Ya, next dan terakhir. Nah, kita meneladani Al-Halim ini apa? Satu, selalu berusaha menahan amarah dan emosi. Ini memang ya bukan hal yang kurang, ya, mudah ya. Memang ini hal yang sangat sulit juga, karena menahan amarah itu juga tidak mudah. Kita semua diberi anugerah untuk mempunyai emosi, hawa nafsu. Itu pun kita tidak boleh dihilangkan, malah kita harus marah ketika bukan marah. Kita boleh marah ketika mau marah. Karena apa? Kadang-kadang kita harus marah pada satu hal yang marah, tapi bukan marah-marah, okay? Karena beda, okay? Antara marah dan marah beda. Karena yang kita harus adalah mengendalikan emosi kita, mengendalikan amarah kita, yang paling utama.
Yang namanya mengendalikan berarti kita bisa mengarahkan kepada hal yang benar. Jadi ingat, kuda itu kalau di sama joki, kalau di barke beda mana-mana. Tapi ketika dia diarahkan itu bisa enak, kita kemana pun sana, enak sana. Tapi ketika di toke, oh yes, Belanda kita datang kemana-mana. Itulah contohnya kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Yang kedua, tidak mudah terpancing provokasi. Saat ini ibu, jenengan gampang melihat HP, berita, ini, langsung marah, segini. Nah itu kan artinya kita mudah terpancing, mudah kena pancingan atau hidangan orang lain. Itu yang kita coba untuk tidak gampang terpancing. Kita tabayun dulu, oh benar jangan ini cuman hoax saja, ini cuman bohong dan sebagainya. Kita mesti cek dulu kebenarannya, karena kadang-kadang kita juga harus mengetahui sebenarnya apa di balik itu, apakah benar-benar ada atau enggak. Karena khawatirnya kalau itu salah, kita ikut nyebar, kita juga ikut kena bisa juga karena menyebar hal yang tidak benar. Kemudian tidak membahas keburukan dengan keburukan meskipun kita mampu. Allah itu, agama itu membolehkan kita membalas keburukan dengan keburukan tapi yang selevel. Jadi ketika kita dipukul, kita boleh memukul tapi dengan cara yang sama, boleh. Tetapi ketika kita menahan diri malah lebih bagus. Jadi memang agama membolehkan, boleh kita untuk membahas boleh, tapi yang sama, selevel ya. Nggak boleh ya, jadi nggak boleh. Tapi ketika kita malah bisa untuk menahan dan kita malah diam aja, malah lebih bagus. Yang terakhir, mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Ini juga kita sulit banget ya, apalagi yang satu ini, mudah memaafkan dan melupakan. Kita tuh lebih mudah memaafkan, kita lebih mudah melupakan kebaikan orang lain gitu, daripada melupakan kesalahan kita. Iya betul. Jadi makanya kita di sini mencoba untuk belajar introspeksi. Saya juga bukan hal yang baik dari ya, tapi pada kita semua di sini berusaha untuk apa? Meneladani Al-Halim ini. Moga-moga dengan apa kita ini dapatkan, semoga kita bisa lebih baik dan bisa meniru Al-Halim ini, dan kita akan menjadi Nurul Halim dan mendapatkan nur cahaya dari Allah, dari Al-Halim ini. Moga-moga kita akan mendapatkan manfaatnya dari ini. Salah kata maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.